berpikir yang namanya berpikir komputasi. Baik, sebelum kita menginjak ke materi berpikir komputasional, ini ada sedikit refreshing untuk kalian ya. Dan menjelaskan langkah-langkah berpikir komputasional yang terdiri dari 4 pola, 1 dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, siswa dapat mengkomunikasikan penyelesaian masalah dengan berpikir komputasional dengan jelas. Jadi nanti presentasi ke depan, gitu ya? Pusing, bingung, oke, ada lagi? Kesukaan? Oh, kesukaran dalam belajar, kesulitan. Baik. Yang dipegang apa ini? Pensil. Di sini ada buku. Kira-kira kepalanya pusing tidak tadi? Pusing. Ya, kalian tadi jawab pusing. Kemudian dikelilingi dengan banyak huruf. Ada angka kesulitan? Menulis. Oke. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan kesulitan menulis tadi? Kita bisa menyelesaikan dengan cara berpikir komputasional. Yang pertama, dengan pola pertama yakni dekomposisi. Kita sudah esai itu terdiri apa saja. Kita mau menulis esai tapi kesulitan. Ya, kita lihat esai itu isinya apa saja. Oh, ada pendahuluan. Yang kedua ada argumen. Apa argumen itu? Pendapat. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Jadi esai tadi kita breakdown menjadi 3. Ada pendahuluan, ada pendapat, ada kesimpulan. Nah, kemudian itu adalah langkah pertama. Kalau kalian sudah mengetahui, oh ternyata di esai itu ada 3 tadi. Jadi ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, pengenalan pola. Setelah kalian mengetahui breakdown menjadi 3, kalian harus mengetahui kira-kira di pendahuluan atau di pendapat atau di kesimpulan tadi itu diikuti dengan apa saja. Misalnya dimulai dengan kalimat topik itu apa sih? Pembicaraan. Apalagi ide, tema, ide cerita. Jadi kita lihat, oh dimulai dari topik, ide pokok, tema tadi ya. Kemudian ide cerita. Berarti nanti ketika buat esai harus ada ide pokok, ada ide cerita, atau ada topiknya. Kemudian yang kedua, apakah selalu ada klaim, bukti, dan analisis? Ide pokok tadi didukung dengan bukti-bukti, alasan, ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada identifikasi kata atau frasa transisi. Transisi itu apa sih? Kata penghubung, ya, transformator, penghubung dari kalimat
ide pokok, kalian bisa lihat atau cari kata kuncinya, kata kunci dari ide pokok. Kemudian bisa cari poin pentingnya dari ide pokok untuk mengembangkannya. Yang terakhir, fokus menulis. Memang syarat kita untuk bisa menulis adalah harus membaca. Nah, yang keempat adalah algoritma langkah-langkah penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaiannya: 1. Pahami cerita, 2. Brainstorm atau ide, 3. Buat outline. Outline itu adalah kerangka-karangan, ya, kerangka-karangan. Kemudian tulis draft pertama. Draft itu adalah kerangka yang dikembangkan, sedikit dikembangkan. Kemudian revisi struktur atau argumen, etnis tata bahasa, dan yang terakhir adalah proofread. Apa sih berpikir komputasional itu? Kira-kira pakai bahasa sendiri. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir logika, berpikir logika, berpikir serinci mungkin untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat dari berpikir komputasional, komputer, berarti nanti cara berpikir kita harus sesuai dengan komputer, ya. Adalah pendekatan atau cara berpikir untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah dengan menerapkan teknik dan konsep dasar dari ilmu komputer atau informatika. Kita dituntut untuk berpikir seperti komputer. Terus ada pola-pola atau staf-stafnya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok, ya. Kita bentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 anak. Nah, silakan sesuai dengan yang ditentukan Bu Onis paham. Nah, ini nomor 1 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ada 5 kelompok. Yang ada di layar. Nah, sampah. Sampah berserakan, ya. Sampah berserakan. Kira-kira menurut kalian di mana sampah ini? Di sekolah, di depan kelas. Oke. Ada yang di sekolah, ada yang di depan kelas. Baik. Sampah ini adalah anggap saja kita sampah di depan kelas kita, ya, atau di sekolah kita. Sekarang pikirkan cara menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di sekolah kita dengan menggunakan atau dengan berpikir komputasional yang menggunakan 4 langkah tadi, ya. Ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan satu lagi adalah pola, ya. Nah, dekomposisinya yang mana? Pengenalan polanya yang mana? Abstraksi yang mana? Dan algoritmanya yang mana? Gitu ya. Ya, dekomposisinya yang mana? Pengenalan pola yang mana? Abstraksi mana? Ada yang mau presentasi? Oke, dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bahan berbahaya atau beracun seperti baterai, lampu bekas, sumber sampah dari kelas seperti sisa jajan dan kertas coretan, dari kantin seperti sisa makanan, bungkus makanan atau minuman, dari halaman atau taman sekolah seperti daun roti, dari toilet seperti tisu dan sabun, kegiatan sekolah seperti acara atau bazar. Waktu pembuangan sampah saat istirahat, setelah pembelajaran, setelah makan di kantin, setelah kegiatan ekstrakurikuler. Akta terlibat seperti siswa, guru, petugas kebersihan, dan staf kantin. Dampak negatif: lingkungan menjadi kotor, bau tidak sedap, sarang penyakit, pencemaran lingkungan, biaya pembuangan. Pengenalan pola: jenis sampah anorganik terdiri dari plastik, kertas, mendominasi terutama dari kemasan makanan dan minuman. Kantin dan kelas adalah penyumbang sampah terbesar. Siswa sering lupa atau malas membuang sampah pada tempatnya atau bingung tempat sampah mana yang sesuai. Kurangnya pemilahan sampah di sumbernya. Semua sampah sering tercampur. Jumlah tempat sampah mungkin tidak cukup atau lokasinya kurang strategis. Kurangnya kesadaran akan dampak sampah bagi lingkungan. Abstraksi: masalah utamanya adalah manajemen sampah yang tidak efektif di sekolah, ditandai dengan kurangnya pemilahan di sumber, minimnya kesadaran siswa, dan infrastruktur penunjang yang belum optimal. Algoritma: 1. Inisialisasi atau persiapan awal. Identifikasi lokasi strategis dan sediakan tempat sampah terpilah. 2. Edukasi dan kampanye atau peningkatan kesadaran. 3. Implementasi pemilihan sampah. 4. Pengumpulan dan pengelolaan oleh petugas kebersihan. 5. Monitoring dan evaluasi atau perbaikan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sudah presentasi. Coba kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar apa? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer. Cara penyelesaiannya ada berapa tadi? 4. Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Pintar. Yang kedua, pola. Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir ada algoritma. Baik, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kenapa senang? Mulai kesannya seru. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, untuk pertemuan depan kita akan belajar terkait dengan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial, ya. Saya kira cukup sampai di sini. Untuk pekerjaan di rumah, silahkan buat penyelesaian masalah terkait kesulitan bangun pagi untuk diri kalian sendiri, ya. Kesulitan apa tidak bangun pagi? Sekarang selesaikan kesulitan bangun pagi kalian dengan cara berpikir komputasi. Baik, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.